dari kelompok 7 akan membahas tentang buku perikatan. Perkenalkan, nama saya Lamdika Harga Rizky Simbolon dengan NPM 2551206. Saya Kena Julian Sahabat Jombang dengan NPM 2551151. Saya Fendi Halim dengan NPM 2551150. Saya Yudi Indriani dengan NPM 2551184. Saya Syana Kaila dengan NPM 2551180. Saya Kiran Sanjika NPM 2551170. Halo semuanya, nama saya Fendi Halim dengan NPM 2551150. Di sini saya akan menjelaskan kronologi dari kasus tersebut. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan kronologi dari perkara Wan Prestasi yang terjadi pada PT Wahyu Bangun Bumi Bersama sebagai penggugat dan PT Cipta Sejahtera Lestari sebagai tergugat. Nah, perkara ini berawal dari adanya hubungan kerjasama bisnis antara kedua perusahaan dalam transaksi jual beli air conditioner atau AC atau ya pendingin ruangan. Dalam kerjasama tersebut, penggugat bertindak sebagai pihak penjual yang menyediakan barang, sedangkan tergugat bertindak sebagai pihak pembeli yang berkewajiban melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya. Pada awalnya, pelaksanaan transaksi kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai jenis barang. Nah, jumlah barang, harga, serta mekanisme pembayaran yang harus dilakukan oleh tergugat berdasarkan kesepakatan tersebut, penggugat kemudian memproses pesanan dan menyiapkan barang sesuai permintaan permintaan sang tergugat. Selanjutnya, penggugat melakukan pengiriman dan penyerahan barang berupa 210 set air conditioner atau AC yang terdiri dari 188 set AC dan 22 set AC. Nilai keseluruhan transaksi tersebut adalah Rp2.166.685.210. Penyerahan barang dilakukan secara bertahap dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung seperti surat jalan, faktur, dan bukti penerimaan barang. Setelah barang diterima oleh tergugat, penggugat mengharapkan pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya, tergugat hanya melakukan pembayaran sebagian dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Masih terdapat sisa tagihan yang belum dilunasi oleh tergugat kepada penggugat. Melihat masih adanya kewajiban yang belum dipenuhi tersebut, penggugat berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik atau secara kekeluargaan. Penggugat beberapa kali melakukan penagihan kepada tergugat, baik melalui komunikasi langsung maupun melalui surat penagihan. Tujuannya adalah agar tergugat segera melunasi kewajiban pembayarannya tanpa perlu menempuh ke jalur hukum. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penagihan, tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kondisi ini menyebabkan penggugat mengalami kerugian karena barang telah diserahkan seluruhnya, tetapi pembayaran yang diterima belum sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Karena penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil dan kewajiban pembayaran tetap tidak terpenuhi, maka penggugat akhirnya mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan Wan Prestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa dirinya telah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai perjanjian, yaitu menyediakan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh tergugat. Sebaliknya, tergugat dianggap telah melakukan Wan Prestasi karena tidak melunasi pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Setelah gugatannya didaftarkan, perkara kemudian diperiksa oleh majelis hukum melalui serangkaian proses persidangan. Dalam persidangan tersebut, penggugat mengajukan berbagai alat bukti yang menunjukkan bahwa barang telah diserahkan kepada tergugat dan masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum dilunasi. Berdasarkan kronologi tersebut, inti permasalahan dalam perkara ini terletak pada tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh tergugat setelah menerima barang dari sang penggugat. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar diajukan gugatan Wan Prestasi dan menjadi pokok sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Demikian penjelasan dari saya mengenai kronologi perkara dalam kasus Wan Prestasi jual beli air conditioner atau AC atau pendingin ruangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
nomor 781/PDT.G/2019/PN Jakarta Utara. Terima kasih dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan kronologi perkara yang terjadi antara PT Wahyu Bangun Bumi bersama sebagai penggugat dan PT Cipta Lestari sebagai tergugat. Untuk memahami kasus ini, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana hubungan hukum antara kedua perusahaan tersebut terbentuk. Kasus ini bermula ketika PT Wahyu Bangun Bumi bersama melakukan transaksi jual beli dengan PT Cipta Sejahtera Lestari. Dalam transaksi tersebut, PT Wahyu Bangun Bumi bersama menjual 210 unit atau set air conditioner atau disebut AC kepada PT Cipta Sejahtera Lestari. Transaksi ini merupakan hubungan bisnis yang sah karena didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang yang diperjualbelikan, jumlah barang, serta harga yang harus dibayar. Nilai keseluruhan transaksi yang telah disepakati oleh kedua perusahaan mencapai 2.166.000.000 sekian. Setelah kesepakatan tercapai, PT Wahyu Bangun Bumi bersama melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan barang sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh PT Cipta Sejahtera Lestari. Dengan kata lain, pihak penjual memenuhi prestasi dalam perjanjiannya, yaitu menyerahkan barang objek jual beli. Setelah barang diterima oleh PT Cipta Lestari, kemudian melakukan pembayaran. Namun pembayaran dilakukan tidak mencakup keseluruhan nilai transaksi. Tergugat hanya membayar sebesar 1.583.000.000 sekian. Artinya masih ada kekurangan pembayaran yang cukup besar, yaitu sebesar 582 juta. Pada tahap ini, sebenarnya hubungan bisnis kedua perusahaan masih dapat berjalan dengan baik apabila sisa pembayaran tersebut segera dilunasi. Namun kenyataan pelunasannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penjual. Akibatnya, muncul permasalahan karena masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh PT Cipta Sejahtera Lestari. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik dan menghindari sang sengketa lebih besar, kedua belah pihak kemudian melakukan komunikasi dan musyawarah. Dari hasil komunikasi tersebut, mereka sepakat untuk membuat mekanisme pembayaran secara bertahap atau sistem angsuran. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa penggugat masih memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyelesaikan kewajiban yang harus tanpa langsung membawa masalah ke jalur hukum. Dalam kesepakatan pembayaran bertahap tersebut, tergugat diberi waktu dan kesempatan untuk melunasi sisa hutang sesuai jadwal yang telah ditentukan bersama. Harapannya tentu saja agar kewajiban pembayaran dapat dilaksanakan secara lancar, hubungan bisnis antara kedua perusahaan tetap terjaga. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan tersebut tidak berjalan sebagai semestinya. Tergugat ternyata tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal ketentuan yang telah disepakati. Beberapa kewajiban pembayaran yang harusnya dipenuhi tidak dilaksanakan tepat waktu. Bahkan terdapat pembayaran yang tidak dilakukan sama sekali. Kondisi ini menyebabkan sisa hutang yang ada tetap belum terselesaikan. Akibatnya tidak dipenuhi kewajiban pembayaran tersebut. PT Wahyu Bangun Bumi bersama mengalami kerugian karena haknya untuk menerima pelunasan pembayaran tidak terpenuhi. Padahal sebelumnya pihak penggugat telah menunjukkan etikat baik dengan menyerahkan seluruh barang yang diperjanjikan dan memberi kesempatan kepada tergugat untuk pembayaran secara angsuran. Karena berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan kewajiban pembayaran tetap tidak dipenuhi, sengketa ini akhirnya berkembang menjadi permasalahan hukum. Penggugat kemudian menilai bahwa tindakan tergugat merupakan bentuk prestasi, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai yang telah diperjanjikan dalam hubungan kontraktual antara para pihak. Nah, setelah memahami kronologi perkara ini, selanjutnya kita akan melihat lebih jauh bentuk prestasi yang dilakukan oleh tergugat serta dasar hukum
yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk uang prestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam perkara ini. Dalam hukum perdata, uang prestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Bentuk uang prestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi namun terlambat, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut perjanjian. Pada kasus ini, bentuk uang prestasi yang dilakukan oleh PT Cipta Sejahtera Lestari adalah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama PT Wahyu Bangun Bumi Bersama. Setelah masih terdapat sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp582.810.594, para pihak kemudian menyepakati mekanisme pelunasan secara bertahap atau angsuran. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa penggugat telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus menempuh jalur hukum. Dalam kesepakatan tersebut, tergugat berjanji akan melakukan pembayaran sebesar 100 juta pada tanggal 2 Mei 2019. Namun kenyataannya tergugat hanya membayar 25 juta. Dengan demikian terdapat kekurangan pembayaran sebesar 75 juta dari jumlah yang telah dijanjikan. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 2019, tergugat kembali berjanji membayar 100 juta, tetapi jumlah yang benar-benar dibayarkan kembali hanya 25 juta. Artinya terdapat kekurangan pembayaran sebesar 75 juta untuk kedua kalinya. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2019, tergugat sekali lagi berjanji membayar 100 juta, namun pembayaran yang dilakukan tetap hanya sebesar 25 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban yang telah disepakati kembali tidak dipenuhi secara penuh oleh tergugat. Berikutnya, pada tanggal 1 Agustus 2019, tergugat melakukan pembayaran sebesar 257 juta. Meskipun jumlah ini lebih besar dari kewajiban angsuran yang dijanjikan untuk periode tersebut, pembayaran tersebut tetap tidak menghapus kenyataan bahwa pada 3 periode sebelumnya, tergugat telah berulang kali gagal memenuhi jumlah pembayaran yang telah disepakati. Apabila dihitung secara keseluruhan, hingga periode Agustus 2019, jumlah yang seharusnya telah dibayarkan oleh tergugat adalah sebesar 400 juta, namun jumlah yang benar-benar dibayarkan hanya sebesar 332 juta. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar 68 juta. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi kesepakatan yang telah dibuat. Meskipun terdapat pembayaran yang dilakukan, pembayaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah disetujui sebelumnya. Dari peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa bentuk uang prestasi dalam perkara ini bukan berupa tidak membayar sama sekali, melainkan melaksanakan kewajiban pembayaran tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Dengan kata lain, prestasi dilakukan secara tidak sempurna karena jumlah pembayaran yang direalisasikan tidak sesuai dengan jumlah yang telah dijanjikan. Selain itu, tindakan tergugat yang berulang kali membayar di bawah minimal yang telah disepakati menunjukkan adanya kepatuhan terhadap perjanjian. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi penggugat karena hak penggugat untuk menerima pelunasan pembayaran tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa PT Cipta Sejahtera Lestari melakukan prestasi berupa tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan angsuran yang telah dibuat bersama penggugat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai permasalahan hukum dan dasar hukum yang dilakukan dalam perkara ini. Baik, nama saya Yulia Indriani dengan NPM 2551184. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan hukum dan dasar hukum yang digunakan dalam perkara wan prestasi, yaitu jual beli AC antara PT Wahyu Bangun Bumi Bersama dan PT Cipta Sejahtera Lestari. Permasalahan hukum yang muncul dalam perkara ini adalah apakah tindakan tergugat dapat dikategorikan sebagai wan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, permasalahan lain yang perlu dijawab adalah apakah penggugat berhak menuntut pelunasan sisa hutang serta meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.
Untuk menjawab hal itu perlu dipahami terlebih dahulu mengenai konsep perikatan. Dalam KUH Perdata, dalam 1233 KUH Perdata, perikatan lahir karena perjanjian atau karena adanya undang-undang. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hubungan hukum tersebut, suatu pihak berhak menuntut satu prestasi, sedangkan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasinya tersebut. Dalam perkara ini, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat lahir karena adanya perjanjian jual beli AC. Melalui perjanjian tersebut, penggugat berkewajiban menyerahkan barang yang dijual belikan, sedangkan tergugat berkewajiban membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu dalam pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Selain pasal 1233 dan pasal 1313 KUH Perdata, terdapat pasal 1320 KUH Perdata, yaitu mengatur syarat sah perjanjian. Syarat tersebut terdiri dari kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam kasus ini, syarat-syarat tersebut telah terpenuhi karena kedua perusahaan secara sadar melakukan transaksi jual beli, memiliki objek yang jelas yaitu 210 set AC, serta bertujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum. Karena perjanjian tersebut sah menurut hukum, maka perjanjian itu mengikat para pihak seperti undang-undang. Artinya, baik penggugat maupun tergugat harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Selanjutnya dalam hukum perdata dikenal istilah wan prestasi. Wan prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal. Bentuk wan prestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasinya sama sekali, melaksanakan prestasinya tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan prestasi, atau melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan atau melanggar perjanjian tersebut. Jika dikaitkan dengan kasus ini, tergugat telah berjanji untuk melakukan pembayaran secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati. Namun dalam kenyataannya, pembayaran yang telah dilakukan tidak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan. Akibatnya, masih terdapat kewajiban yang belum terpenuhi oleh tergugat. Keadaan tersebut menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan. Penggugat terdapat bahwa tergugat telah melanggar isi perjanjian dan menyebabkan kerugian karena pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, dasar hukum juga yang penting juga dalam perkara ini adalah pasal 1243 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur para pihak yang tidak memenuhi perikatan dapat diwajibkan untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah melaksanakannya kewajiban tetapi mengalami kerugian akibat kelalaian pihak lain. Berdasarkan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam perkara ini adalah adanya dugaan wan prestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat. Dasar hukum yang digunakan meliputi pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan, pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian, pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, dan pasal 1243 KUH Perdata tentang ganti rugi akibat wan prestasi. Seluruh ketentuan tersebut menjadi landasan bagi hakim dalam menilai dan memutuskan perkara ini. Pertimbangan hakim. Sekarang kita akan membedah secara mendalam bagian yang paling krusial dalam perkara ini, yaitu pertimbangan hukum majelis hakim. Dalam menulis perkara nomor 781
PDT-G 2019 PN Jakarta Utara ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat permukaan sengketa, melainkan menganalisis secara runtut melalui beberapa tahapan pertimbangan hukum yang sangat komprehensif. 1. Pertimbangan legitimasi. Hubungan hukum dan beban pembuktian. Pertama-tama, berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa barang siapa yang mengajukan suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikannya. Di sini, majelis hakim memeriksa terlebih dahulu apakah benar ada hubungan hukum yang sah antara PT Wahyu Bangun Bumi Bersama dan PT Cipta Sejahtera Lestari. Melalui alat bukti surat berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, serta berita acara serah terima barang, hakim menimbang bahwa hubungan hukum di antara kedua belah pihak adalah sah dan mengikat. Penggugat secara hukum terbukti telah memenangi dan menuntaskan kewajibannya secara sempurna, yaitu menyerahkan seluruh objek sengketa berupa 210 set AC kepada tergugat tanpa ada cacat produksi. Dengan kata lain, prestasi dari pihak penggugat sudah selesai 100%. 2. Pertimbangan mengenai pengakuan utang dan kesepakatan angsuran. Tahap kedua yang menjadi sorotan hakim adalah adanya sisa utang pokok senilai 582.810.394.000. Hakim menimbang bahwa tergugat sebenarnya telah mengikuti adanya sisa utang tersebut. Pengakuan ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan baru di antara kedua belah pihak untuk melakukan restrukturisasi pembayaran secara mengansur sebanyak 6 kali. Di dalam hukum kontrak, kesepakatan angsuran ini mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sesuai asas Pacta sunt servanda dalam pasal 1338 KUHP Perdata. Oleh karena itu, hakim menimbang bahwa tidak ada alasan bagi tergugat untuk mangkir atau menunda-nunda jadwal pembayaran yang telah mereka sepakati sendiri secara sukarela. 3. Analisis unsur-unsur wan prestasi. Pasal 1243 KUH Perdata. Selanjutnya, majelis hakim melakukan analisis yuridis yang sangat mendalam terhadap pemenuhan unsur-unsur wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Ada 3 unsur utama yang diperiksa oleh hakim di sini. A. Unsur pertama, adanya perjanjian yang sah. Seperti yang sudah dipertimbangkan di awal, unsur ini telah terpenuhi melalui kontrak jual beli AC dan kesepakatan angsuran. B. Unsur kedua, adanya salah satu pihak yang melakukan wan prestasi atau cedera janji. Hakim memeriksa bukti rekening koran dan pembukuan pembayaran. Terungkap fakta persidangan yang tidak bisa dibantah. Dari 4 kali komitmen awal yang seharusnya berjumlah 400 juta, tergugat nyata-nyatanya hanya menyetor 332 juta. Ada kekurangan real sebesar 68 juta, belum termasuk sisa termin berikutnya. Hakim menimbang bahwa tindakan membayar kurang dari yang diperjanjikan atau membayar tidak tepat waktu, secara hukum sudah otomatis dikategorikan sebagai bentuk wan prestasi. Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya.
C. Unsur ketiga, adanya kelalaian yang dapat dipersalahkan kepada tergugat dan bukan karena keadaan memaksa force majeure. Hakim menimbang bahwa selama persidangan tergugat tidak mampu membuktikan adanya overmatch atau bencana alam yang membuat bisnis mereka lumpuh total. Kegagalan pembayaran ini murni karena kelalaian manajemen atau finansial tergugat sendiri, sehingga unsur kesalahan terpenuhi secara hukum. 4. Pertimbangan hukum mengenai tuntutan ganti rugi dan bunga. Terakhir, hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan ganti rugi dan bunga yang diajukan oleh penggugat. Karena unsur prestasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka demi keadilan dan pemulihan hak penggugat, hakim menimbang bahwa tergugat wajib dihukum untuk membayar sisa utang pokok yang belum lunas. Tidak hanya utang pokok, hakim juga mempertimbangkan bahwa kerugian material atau hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh penggugat akibat tertahannya uang tersebut harus dikomprehensasi. Meskipun tidak semua tuntutan ganti rugi penggugat dikabulkan secara ugal-ugalan, hakim mengabulkan ganti rugi berupa bunga moratoir atau bunga keterlambatan yang rinciannya dinilai wajar dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang matang, logis, dan berkeadilan tersebut, majelis hakim sampai pada kesimpulan akhir bahwa gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya, saya Kaswa Nafla dengan NPM 2551162 amar putusan berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan bahwa PT Cipta Sejahtera Lestari selaku tergugat terbukti telah melakukan wan prestasi terhadap PT Wahyu Bangun Bumi bersama selaku penggugat. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu menilai apakah benar telah terjadi hubungan antara para pihak. Dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perjanjian jual beli air conditioner sebanyak 210 set dengan nilai transaksi sebesar Rp2.196.685.210. Perjanjian tersebut dibuat secara sah dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Hakim kemudian mempertimbangkan pelaksanaan kewajiban dari kedua belah pihak. Penggugat terbukti telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan seluruh barang yang diperjanjikan kepada tergugat. Dengan demikian, penggugat telah memenuhi prestasinya sesuai isi perjanjian. Tapi di sisi lain, tergugat ternyata tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara penuh. Walaupun sebagian pembayaran telah dilakukan, masih terdapat sisa hutang yang belum diselesaikan. Bahkan setelah dibuat kesepakatan pembayaran secara bertahap atau angsuran, tergugat tetap tidak melaksanakan pembayaran sesuai jadwal dan jumlah yang telah disepakati bersama. Berdasarkan keadaan tersebut, hakim menilai bahwa unsur-unsur wan prestasi telah terpenuhi. Dalam hukum perdata, seseorang atau suatu pihak dapat dinyatakan melakukan wan prestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan kewajibannya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam perkara ini, bentuk wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan isi perjanjian dan kesepakatan pembayaran yang telah dibuat. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat memiliki dasar hukum yang kuat. Hakim kemudian mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan secara resmi bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Selanjutnya, hakim menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang yang masih menjadi kewajiban kepada penggugat. Selanjutnya, hakim menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang yang masih menjadi kewajibannya kepada penggugat. Kewajiban tersebut harus dipenuhi karena melakukan konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hakim menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga setiap pihak wajib mematuhi isi perjanjian tersebut. Selain menghukum tergugat untuk melunasi hutang, hakim juga mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh penggugat.
Akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran, penggugat mengalami kerugian karena haknya untuk menerima pembayaran tidak terpenuhi tepat waktu. Oleh sebab itu, hakim membebankan kewajiban ganti rugi kepada tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian ganti rugi dalam perkara wan prestasi memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan. Dengan adanya ganti rugi diharapkan pihak yang dirugikan dapat memperoleh kembali hak-haknya yang tidak terpenuhi akibat pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pihak lain. Hakim juga menegaskan bahwa dalam suatu hubungan perjanjian, setiap pihak harus bertindak dengan itikat baik. Itikat baik berarti para pihak harus melaksanakan kewajibannya secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Ketika salah satu pihak tidak menunjukkan itikat baik dan mengabaikan kewajibannya, maka hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan melalui mekanisme gugatan perdata. Selain kewajiban membayar hutang dan ganti rugi, tergugat juga dibebankan oleh membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan. Pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum atas sengketa yang terjadi. Amar putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga menegakkan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Putusan tersebut menjadi bukti bahwa setiap perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dari amar putusan ini dapat dipahami bahwa apabila seseorang atau suatu badan usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Konsekuensinya tidak hanya berupa kewajiban melunasi hutang, tetapi juga dapat berupa pembayaran ganti rugi, bunga, maupun biaya perkara. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini menegaskan bahwa PT Cipta Sejahtera Lestari telah melakukan wan prestasi dan wajib memenuhi seluruh konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama. Selanjutnya akan disampaikan analisis kelompok dan kesimpulan dari perkara ini. Sebelumnya saya Kunan Julian Syahbar di Jombang dengan NPM 2551151. Di sini saya sebagai orang ketujuh atau orang terakhir akan menjelaskan mengenai analisis kelompok dan kesimpulan. Oke. Menurut analisis kelompok kami, putusan hakim dalam perkara wan prestasi ini dalam perkara wan prestasi jual beli air kondisioner antara PT Wahyu Bangun Bumi bersama sebagai penggugat dan PT Cipta Sejahtera Lestari sebagai tergugat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, teman-teman. Jika dilihat dari aspek hukum perjanjian, hubungan antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang sah karena lahir dari suatu perjanjian jual beli dalam hukum perdata, khususnya berdasarkan prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, teman-teman semua. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya di sini apa, teman-teman? Setiap pihak wajib melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, baik dalam bentuk penyerahan barang, pembayaran maupun kewajiban lainnya. Dalam kasus ini, teman-teman, penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan 210 set AC sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa unsur pelaksanaan prestasi dari pihak penjual telah terpenuhi secara sempurna. Namun di sisi lain, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh, yaitu tidak melakukan pelunasan pembayaran sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian maupun kesepakatan tambahan yang dibuat setelahnya, teman-teman. Oke, berdasarkan fakta tersebut, maka unsur wan prestasi dalam perkara ini telah terpenuhi. Wan prestasi sendiri dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakannya tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, atau melaksanakan tetapi terlambat, teman-teman. Dalam kasus ini, bentuk wan prestasi yang terjadi itu adalah pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian, khususnya dalam hal jumlah pembayaran yang kurang dari kesepakatan serta tidak dipenuhinya jadwal pembayaran telah ditentukan, teman-teman semuanya. Oke, apabila dikaji dari aspek keadilan kontraktual, tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antar para pihak, teman-teman. Penggugat telah mengeluarkan barang dengan nilai yang cukup besar, yaitu lebih dari 2 miliar rupiah. Namun,
namun tidak menerima pembayaran secara penuh sesuai kesepakatan. Hal ini tentu menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi penggugat, yang dimana baik dari segi arus kas perusahaan maupun kepastian usahanya. Oke, dalam hukum perdata kita tahu pihak yang melakukan wan prestasi telah dapat diminta pertanggungjawaban dalam bentuk pemenuhan prestasi, teman-teman, yang dimana pemenuhan prestasi tersebut adalah ganti rugi, biaya dan bunga. Oleh karena itu, langkah penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan bentuk upaya hukum yang sah untuk memperoleh perlindungan hukum atas haknya atau atas hak yang tidak dipenuhi oleh pihak tergugat, teman-teman semuanya. Dari sisi pertimbangan hakim, menurut analisis kami ya teman-teman, hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur yang relevan secara komprehensif, yaitu adanya hubungan hukum yang sah, adanya perjanjian yang mengikat para pihak, dan adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh tergugat, serta adanya bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan, teman-teman semuanya. Dengan terpenuhnya unsur-unsur tersebut, maka kesimpulan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi sudah tepat secara yuridis. Selain itu, putusan hakim yang mewajibkan tergugat untuk membayar sisa kewajiban pembayaran beserta ganti rugi juga merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini penting untuk memberikan efek jerah serta menjadi pembelajaran bagi para pihak dalam perjanjian bisnis agar selalu melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan telah dibuat, teman-teman semuanya. Dari perspektif hukum perjanjian, kasus ini juga menunjukkan pentingnya itikat baik dalam pelaksanaan kontrak. Itikat baik tidak hanya diperlukan pada saat pembuatan perjanjian, teman-teman semuanya, tetapi juga dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Ketika salah satu pihak tidak menunjukkan itikat baik dalam memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut dapat berujung pada sengketa hukum seperti kasus tersebut atau kasus yang saya bawakan kali ini, teman-teman. Kesimpulan akhir dari kelompok kami ini adalah bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata, teman-teman, khususnya mengenai wan prestasi dalam perjanjian jual beli. Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati, teman-teman semuanya, sehingga sah secara hukum untuk dinyatakan melakukan wan prestasi dan dibebankan kewajiban untuk membayar kerugian yang timbul. Dengan demikian, kasus ini dapat menjadi pembelajaran bahwa setiap perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi setiap perjanjian itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat, teman-teman. Dan setiap para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan penuh tanggung jawab. Apabila terjadi pelanggaran, maka hukum memberikan mekanisme penyelesaian melalui jalur pengadilan untuk menjamin terpenuhnya keadilan bagi pihak yang dirugikan, teman-teman. Mungkin segitu aja analisis dan kesimpulan dari kelompok kami. Saya Kenan Julian Syahbar Jombang selaku orang terakhir yang menjelaskan di video kali ini. Penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.